Halo, ketemu lagi dengan Bang Bay. Video kali ini kita coba LSP buat pro detailing karena LSP tipe pro kayak gini biasanya bisa digunakan menggunakan mesin untuk mempercepat penggunaannya. Cuma kali ini kita perberat pengujiannya. Kita coba pakai LSP ini setelah penggunaan cutting kompon yang biasanya pasti hologram atau hazing ya. Emang seharusnya setelah penggunaan cutting kompon sih kita pakai lagi medium atau finishing polish. Hanya saja kita langsung coba pakai kedua LSP ini. Apakah bisa finish bagus juga kalau tanpa medium atau finish polish? Kalau bisa finish dari cutting kompon, bagus kan buat para garage warrior. Siapa tahu combo ginian bisa kepake. Soalnya nggak harus pakai berbagai step buat dapetin hasil kilat tapi bagus. Emang sih idealnya IO ya. Tapi kebanyakan IO kan cuma bisa cut medium, gak ada yang bisa high cut macam Menzerna 300, Cut Max, Aca 300 dan lain-lain. Mungkin buat para detailer luar bisa dengan mudah ya pakai IO, tapi kondisi di sini berbeda jauh ya teman-teman. Yang masuk ke salon tuh biasanya kebanyakan mobil yang catnya masuk titik terendah ya. Kebanyakan udah babak belur atau jamurnya pun udah mbahnya jamur karena sudah etching ke vernish. Jadi mau gak mau ya harus brute force pakai cutting kompon untuk menghilangkannya. Pakai IO macam Menzerna 3-in-1 atau Rupes Uno paling cuma bikin geli aja baret atau jamur kayak gitu. Yang bakalan susah untuk menghilangkannya sampai 100%. Back to topic, kita coba dua LSP ini apakah bisa langsung finish bagus. Kita uji semua layaknya pengujian sebelumnya. Peserta kali ini yaitu Menzerna Powerlock Ladies Special Edition. Entah perbedaannya apa dengan seri reguler, moga bukan dari kosmetik aja. Bagusnya Menzerna di kemasannya tergolong informatif ya. Selain diterangkan melalui tulisan, juga ada chartnya. Diterangkan cara penggunaannya dari tekanan pad sampai berapa speednya pun jelas untuk dapat hasil yang maksimal. Saya harap edisi Special Edition ini ada improvementnya dari daya tahan cucinya dibandingkan seri regulernya. Cukup unik nih kemasan kecil 200 ml nya. Moga aja makin diperbanyak lagi nih Menzerna seri mini gini kayak dulu. Kita akan bandingkan dengan LSP tipe Pro juga dari Turtlewax yaitu To The Max. Gak bisa bicara banyak dengan kemasannya karena tergolong standar, tapi cara penggunaannya jelas di belakangnya dari tekanan dan juga speednya. Tidak ada grafik kayak Menzerna, tapi dirasa sudah cukup jelas ya. Kualitas plastiknya To The Max seperti botol Turtlewax lainnya, termasuk lentur dan tidak gampang pecah. Karena keduanya LSP untuk Pro, jadi seharusnya bisa diaplikasikan ke mobil dengan menggunakan mesin tanpa ada penalti banyak. Karena biasanya LSP kalau pakai mesin biasanya drop daya tahannya, bahkan terkadang dropnya sampai lebih dari 50%. Kita mulai dari tes finishing dari cutting kompon seri 300. Kenapa dari Menzerna 300? Soalnya saya lihat hasil finishingnya paling biasa aja di antara kompon high cutting kompon lainnya. Plus harganya kayaknya paling terjangkau ya, ditambah populasi Menzerna paling banyak di Indonesia. Jadi saya rasa kompon ini paling banyak dijual repacknya. Setelah sebelumnya kita poles panel hitam babak belur dengan baret-baret yang dalam menggunakan Menzerna 300 di wall pad menggunakan rotary. Yang biasanya sih hasilnya bakal ada sisa-sisa buffer trail, hazing, dan yang paling umum dari penggunaan high cutting kompon sih biasanya hologram ya. Kayak gini, kelihatan kan hologramnya di hitam. Agak hazing juga, kayak sedikit berkabut. Kayaknya HP-nya nggak bisa nangkap hazing nih. Terus di putih pun kelihatan kan, kayak swirl-swirl super halus gitu. Walaupun di putih hasilnya udah mirror look, tapi kalau dilihat benar-benar bayangannya kurang vibran ya, kurang fokus, masih agak-agak kasar gitu. Next step kita coba finishing langsung pakai LSP ini. Saya gunakan DA dan finishing pad biar nggak terlalu panas kap mesinnya dan biar dapat maksimal glossnya. Seperti biasa kalau pasang LSP menggunakan mesin, pasang speed paling rendah dan tekanan ringan. Karena DA Signmet EX620 ini tergolong berat, jadi saya pakai tekanan mesinnya aja.
sekalipun ditekan ringan pun hanya untuk memandu arah mesin poles aja. Untuk flying time secara mengejutkan power lock dirasa pas ya, gak kelamaan juga tidak terlalu pendek, karena kalau terlalu pendek juga berbahaya, malah menimbulkan swirl karena tidak ada lubrikasi antara pad dan cat. Untuk buffingnya luar biasa mudah banget, hampir tanpa usaha sama sekali, residu sudah langsung hilang. Sedangkan untuk to the max, flying time-nya super lama nih, bisa sekalian jeweling juga kalau mau, lama banget kayak HC400, jadi kurangi dikit aja kalau nggak mau kelamaan. Untuk buffingnya to the max kalah jauh, masih kerasa dikit teki, sedikit berat, agak-agak lengket walaupun nggak separah penggunaannya secara manual. Wipe menggunakan kain lembab bisa sangat membantu, jadi kalau soal penggunaan sudah tentu power lock menang telak dibandingkan to the max. Kemudian kita lihat bagaimana kemampuan slick testnya kedua LSP Pro Detailing ini, dan bisa dilihat sendiri ya teman-teman, keduanya ekstrim daya slicknessnya, super licin, paling beda 0, aja karena perbedaannya nggak kelihatan mata kecuali mungkin foto finish. Saya rasa keduanya imbang di sini karena terlalu susah ya untuk dilihat perbedaannya. Kemudian kita lanjutkan ke finishing kedua LSP ini. Kalau dari cutting kompon, kalau pakai mata sebetulnya pun finishing power lock di hitam kayak kurang hitam ya, kurang deep gitu. Tapi dilihat pakai inspection light tidak kelihatan ada hazing atau apapun. Hologram bekas poles pakai cutting kompon pun sudah teratasi bagus. Gak tahu kalau di warna solid, tapi to the max di hitam metalik Toyota terlihat lebih clear, lebih hitam dibandingkan dengan power lock. Kita lanjutkan di panel putih yang sebelumnya jelas juga hologramnya setelah penggunaan cutting kompon. Hasilnya to the max bening banget, hampir serasa pakai finishing kompon. LSP ini bisa bertugas sangat baik, sudah seharusnya bisa sekalian mengkoreksi defek halus. Mungkin gak sebening dedicated finishing kompon high end, tapi ini sih saya rasa udah perfect, gak kelihatan sama sekali. Berbeda dengan power lock, di sini gak terlalu kerasa sama sekali peningkatannya, terlalu tipis ya, kurang begitu clear. Masih ada nih hologram-hologramnya. Bayangannya emang kalau pakai mata udah bagus, tapi pas pakai lampu kayak hazy ya, tidak begitu jelas, kurang fokus. Untuk hal ini power lock ternyata hasilnya nggak terlalu impresif untuk sebuah LSP Pro karena nggak bisa koreksi sama sekali. Kemampuannya tidak ada bedanya dengan LSP biasa. Lanjutkan ke pengukuran gloss. Di sini agak berbeda. Kita ukur before-nya setelah penggunaan kompon Menzena 300 di dua panel, yaitu hitam dan putih. Apakah bisa menaikkan gloss dari panel yang hologram ini? Karena keduanya tipe Pro LSP, jadi jangan berharap sama fillernya. Karena semua LSP tipe Pro sudah dipastikan tidak ada fillernya. Dan akhirnya hasil glossnya setelah kita poles dan curing time selama 2 harian didapat to the max kembali unggul telak dibandingkan power lock. Hasil glossnya tidak sebaik manual atau setelah medium polish, tapi tetap termasuk tinggi ya untuk bisa kasih gloss di panel yang hologram, karena tetap glossnya sudah jauh di atas rata-rata untuk di kedua panel ini. Sedangkan untuk power lock kurang begitu bersinar, padahal sebetulnya hasilnya tergolong impresif kalau setelah melakukan multi step polishing. Tapi kalau dipakai di panel yang hologram, hasil glossnya power lock kalah di sini ya. Besar kemungkinan karena hasil polosan tergolong masih ada sedikit hologram, jadi mengganggu banyak pencapaian glossnya. Selisihnya tergolong lumayan tinggi, padahal kalau di panel yang bagus harusnya keduanya bakal beda-beda tipis. Next, ke pengujian heat resistant, kita panaskan sampai 100 derajat. Apakah bakal drop nih performa LSP ini bila penggunaannya menggunakan mesin? Dan untuk hasilnya terlihat gak ngaruh sama sekali, masih sangat bagus performa daun talasnya. To the max terlihat seger terus, masih sangat baik ya daya tolak airnya. Begitu juga dengan power lock, dilihat tidak ada impactnya sama sekali. Saya rasa masih bagus tanpa ada penurunan performa berarti.
Terus kita lihat performa daun talasnya, apakah ngaruh penggunaan LSP pakai mesin, yang hasilnya untuk power lock sih sebetulnya masih tergolong bagus. Kalau keadaan fresh, water sittingnya pun lumayan cepat turunnya. Cuma masalahnya setelah terkena air pump di sini, lama-lama secara perlahan-lahan makin berkurang ya si performa power lock. Performa kayak gini jadi inget performanya Flamingo seri Pro juga, yang kena air pump di sini perlahan-lahan makin turun airnya. Sedangkan untuk To The Max masih kuat walaupun lama kena air pump di sini. Performa daya tolak airnya cantik. Hidrofobiknya juga sangat rapi ya, dengan water sitting sangat cepat. Jadi To The Max saya rasa menang telak karena selain lebih bagus juga lebih tahan lama. Selanjutnya kita uji daya tahan cucinya, combo air pump plus sampo busuk. Apakah kedua LSP ini bisa nahan berapa lama? Apakah ngaruh juga penggunaan mesin di daya tahannya? Yang biasanya sih berkurang lebih dari 50% ya. Jadi kita lihat aja di sini. Kita cuci sama seperti pengujian sebelumnya, dan hasilnya setelah baru 1 kali aja sudah lemot, dan lemot terus turun airnya sampai ke 7 kali pencucian. Kayak LSP yang sudah mau mati karena sangat lambat ya. Padahal sih sepertinya terhalang residu sampo aja. Si power lock kurang bagus nih kalau kena air di sini. Self cleaningnya kurang sip gampang numpuk residu-residu gitu. Jadi performa efek daun talasnya cepat drop banget. LSP ini termasuk manja, jadi harus sering-sering pakai quick detailer buat membersihkan residunya untuk mempertahankan kemampuan gloss, efek daun talas, dan daya tahannya secara terus-menerus. Membuatnya saya pikir nggak bakal cocok buat orang yang sibuk. Sedangkan To The Max gak masalah, self cleaningnya masih jagoan dan bertahan lama. Gak malu-maluin pakai gimmick grapin karena dapat penahan lama walaupun dihajar sampo busuk. Tergolong sangat baik kalau hanya buat menahan uji cuci saja, karena sampai akhir pengujian turun airnya dirasa masih cukup cepat. Ternyata penggunaan mesin pada To The Max hanya sedikit aja pengaruhnya kepada daya tahan cuci. Jadi kembali To The Max unggul telak di uji daya tahan cuci ini. Akhirnya ke pengujian terakhir, yaitu kita uji daya tahan kimianya. Sama seperti sebelumnya juga, pokoknya kelar semprot kimia dibilas biar kelihatan mati apa enggaknya, bukan karena terhalang residu kimia. Jadi kalau udah lemot ya karena sudah melemah beneran proteksinya, bukan karena terhalang residu. Akhirnya setelah berbagai macam pengujian yang dimulai dari EPC, To The Max udah mulai lemah ya, agak aneh juga. Dan setelah hanya 4 kali disemprot kimia, ternyata di luar dugaan, yang sudah lemah dan hampir dead flat duluan malah To The Max ya. Hasil akhirnya jadi plot twist nih, To The Max malah kalah di fitur unggulan Turtle Wax yaitu Chemical Resist. Aneh juga nih, gak nyangka To The Max duluan lemot ya, bahkan dari pengujian pertama. Saya nggak tahu penyebabnya, apa ini efek penggunaan LSP yang menggunakan mesin sekaligus pen correction dari hologram membuat penalti daya tahan To The Max lumayan kerasa sekali impactnya. Akhirnya setelah berbagai macam pengujian bisa kita tarik kesimpulan, setelah penggunaan cutting compound yang finishingnya hazing pun pakai To The Max bisa finish bagus, bisa mengkoreksi, termasuk baik ya walaupun dicat soft sticky pen maupun dicat medium hard. Hasilnya bening, high gloss layaknya penggunaan finishing compound dulu. Sangat membantu mempersingkat pekerjaan karena nggak harus melakukan berbagai multi-step polishing. Sangat layak hasilnya untuk Polish Express. Daya tahan dan performa lainnya top notch, bukan saingan Ayo yang performa keseluruhannya pas-pasan. Yang 1-2 kali aja sudah ngos-ngosan ya. Berbeda kalau langsung pakai To The Max karena selain lebih cepat juga dapat performa LSP high end dengan performa hampir mentok walaupun kena penalti banyak di chemical resistant. Tapi saya rasa udah jauh lebih cukup karena nggak bakal ada Ayo yang bakal mendekati performa To The Max. Untuk penggunaan rumahan juga sangat cocok karena bisa sekalian koreksi ringan atau menghilangkan swirl halus dengan cepat sekaligus dapat performa yang termasuk baik. Minusnya paling masih ada sticky aja pas buffingnya walaupun tidak seberat penggunaan manual. Tinggal di wipe menggunakan FF yang lembab dapat mengatasi masalah tersebut.
Sedangkan untuk Power Lock Special Edition ini kurang lebih hasilnya sama aja ya dengan versi regular. Performanya bagus kalau udah berbagai macam step polishing, tapi kurang baik kalau start dari cutting compound karena nggak bisa koreksi sama sekali, jadi nggak bisa kepake kalau buat garage warrior yang cari proses cepat karena harus pakai step polishing lagi. Kalau dari cutting compound, performa LSP ini performanya biasa aja ya, baik dari gloss maupun daya tahannya. Cuma paling tetap daya slickness-nya masih ekstrim. Lainnya tergolong biasa aja, ditambah performa daun talasnya yang cepat berkurang kalau kena air pump atau air sumur secara terus-menerus, bikin cepat lemot turun airnya, padahal baru beberapa kali cuci. Self cleaningnya tergolong lemah dan singkat untuk sebuah LSP Pro Detailer. Mungkin untuk owner yang cuci pakai sampo mahal dan sering pakai kidi mungkin gak masalah ya. Cuma yang sering-sering mampir di tempat cuci gak jelas, gak ada ampun residunya bakal langsung nempel, yang membuat efek daun talasnya menurun drastis dikarenakan self cleaningnya yang terbilang tidak begitu baik. Dengan harga beda tipis aja dengan To The Max, membuat saya malas merekomendasikan LSP ini buat dicoba teman-teman. Oke, kayaknya sudah sangat kepanjangan ya teman-teman. Maafkan ya bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di video pengujian berikutnya. Terima kasih.